Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Sizik dari kelas 4D dengan NPM 186. Izin membuat video resume mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis ICT dengan materi teori-teori yang mendukung penggunaan media ICT di sekolah. Teori yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori ini memfokuskan kepada perubahan pola perilaku dari siswa. Dari perubahan tingkah laku yang dialami oleh siswa menandakan bahwa siswa tersebut sudah belajar di lingkungannya atau belajar di dalam proses pembelajaran di sekolah. Dan teori yang selanjutnya ialah teori pemrosesan informasi dari Atkinson dan Sylvian. Pada teori ini menekankan pada proses belajar merupakan sebuah proses penyimpanan informasi di dalam otak siswa atau di dalam memori siswa, seperti di komputer di dalam data disimpan di RAM atau memori, sehingga data tersebut dapat diolah menjadi sebuah tingkah laku yang menggambarkan bahwa siswa sudah belajar. Dan teori yang selanjutnya yang akan saya bahas mengenai teori perilaku kognitif dari Gardner yang berkaitan mengenai 9 peristiwa belajar. Dari ke-9 peristiwa belajar tersebut sangat penting untuk dilaksanakan oleh seorang pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Apabila tidak, jika kurang 1, 2, atau 3, maka pembelajaran tidak berjalan secara efektif dan efisien. Karena 9 peristiwa belajar itu harus ada di dalam satu proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Dan persiapan peserta didik juga, jika kurang dari 9 itu, kembali ke teori sebelumnya, hanya menyimpan di memori jangka pendek. Jika dengan katanya 1-2 hari akan lupa. Dan selanjutnya adalah teori sistem desain pembelajaran dari Gardner. Sama saja dari Gardner yang menekankan pada hal belajar didorong dengan menggunakan sistem kerjasama antara komponen. Yang dengan kata lain, belajar adalah kerjasama antara komponen, atau dalam diri siswa itu adalah indera-indera yang digunakan dalam proses pembelajaran, seperti mata, telinga, atau mulut, atau gerak badan, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dan pembelajaran menjadi efektif. Karena pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang menggunakan semua alat indera pada tubuh siswa. Dan teori yang saya akan bahas selanjutnya yaitu teori aktivisme sosial dari John Dewey, yang mengenai belajar harus didasarkan pada pengalaman pada hari-hari, pada perilaku, atau dengan kata lain pengalaman dari siswa dalam kehidupan sehari-hari. Belajar itu harus didasarkan pada perilaku-perilaku yang nyata yang dilakukan oleh peserta didik atau siswa sehari-hari di rumahnya. Dengan hal tersebut, siswa akan mudah memahami materi pembelajaran. Pada teori ini juga ditekankan pada hal siswa harus diajak observasi di luar kelas, jangan belajar di dalam kelas saja. Dan pada teori selanjutnya yaitu teori dari Albert Bandura, yaitu yang mengenai proses dari interaksi sosial, yaitu belajar adalah proses interaksi sosial yang dilakukan oleh seorang peserta didik di dalam kelas ataupun di luar kelas dengan sesama pendidik, dengan sesama peserta didik, saya dengan guru, dengan orang-orang yang ada di lingkungannya, sehingga sebuah interaksi tersebut menghasilkan sebuah konsep yang ia pelajari dan menghasilkan sebuah pengetahuan yang baru. Dan pengetahuan itu dicampurkan dengan pengalamannya tadi, dan jadilah sebuah pengetahuan yang kompleks.
Dan teori selanjutnya ialah teori scaffolding dari Lev Vygotsky yang menekankan pada alat bantu pembelajaran. Pembelajaran itu memerlukan alat bantu, dan alat bantu tersebut diberikan alat bantu tersebut berasal dari seorang ahli, dan ahli di sini adalah seorang guru yang membuat sebuah media pembelajaran agar materi pembelajaran mudah dipahami oleh peserta didik. Dan penggunaan media yang sangat efektif ya media ICT tadi. Dan teori-teori tersebut menunjang mengenai pembuatan media yang sangat menarik agar peserta didik mudah memahami materi. Dan teori yang selanjutnya ialah teori perkembangan anak dari John Piaget. Pada teori ini menekankan pada pencocokan atau perselarasan mengenai konsep materi pembelajaran harus disesuaikan dengan tahapan-tahapan perkembangan pada peserta didik. Karena jika tidak, peserta didik akan sulit memahami materi karena karakter peserta didik belum siap menerima sebuah metode yang salah atau metode yang tidak sesuai dengan karakter peserta didik, seperti abstrak, dan peserta didik akan merasa kesulitan. Dan teori selanjutnya adalah teori discovery learning. Teori ini menekankan pada sebuah proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik di dalam kelas untuk menerima pengetahuan, dan banyak cara untuk peserta didik tersebut memiliki pengetahuan yang dikembangkan oleh Brunner. Dan teori yang terakhir adalah teori multiple intelligence yang terdiri dari 8 jenis kecerdasan. Dan pada teori ini menekankan bahwa setiap peserta didik itu tidak sama karakternya, yang tidak harus menyamakan kecerdasan peserta didik, karena peserta didik mempunyai kecerdasan masing-masing. Seperti 30 siswa mempunyai 30 macam kecerdasan. Dan dari teori-teori sebelumnya yang saya jelaskan itu adalah untuk menguatkan penggunaan media pembelajaran berbasis ICT di sekolah agar si peserta didik dengan mudah memahami sebuah materi. Sekian video yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.